Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa yaitu Ibu Rila Rahma Mulyani MPSI Psikolog serta teman-teman sekalian yang kami cintai. Nah, langsung saja kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami mengenai isu-isu permasalahan pada orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Mulyati Igrisa dengan NIM 111421030 dan saya Alia Putri Jingga dengan NPM 2202060054. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada orang dewasa. Nah, masa dewasa ini yang perlu teman-teman ketahui terbagi menjadi 3. Yang pertama pada masa dewasa awal berawal dari 18 sampai 40 tahun. Yang kedua, dewasa madya yaitu 40 sampai 60 tahun dan dewasa akhir dari 60 tahun sampai dengan meninggal. Yang pertama yaitu dewasa awal. Dewasa awal ini adalah masa transisi dari remaja yang terhura-hura ke masa yang menuntut tanggung jawab. Sehingganya pada masa ini akan mengalami masalah pada perkembangannya, mulai dari masalah dalam dirinya, fisik maupun masalah dengan masyarakat. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi pada usia dewasa awal ini, yang pertama, penentuan identitas diri yang kurang baik ataupun kurangnya mengenali jati diri dengan baik. Yang kedua, ketidakmandirian ataupun kurang mandiri. Yang ketiga, kurang mampunya menata masa depan ataupun memikirkan jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, hubungan sosial yang kurang baik, lambat menikah, kemudian juga pengalaman masa anak-anak ataupun remaja yang tidak enak atau traumatis, kemudian juga pola asuh orang tua. Yang kedua yaitu masa dewasa madya. Nah, adalah masa dewasa yang kesepian di mana anak-anak biasanya tidak lagi tinggal bersama orang tua, entah itu dengan alasan kuliah ataupun sudah berkeluarga, sehingga pada masa ini suka merasa kesepian. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada dewasa ini, yang pertama, usia ini merupakan periode yang sangat ditakuti mulai dari perubahan fisik, kemudian seperti timbulnya uban, mulai muncul keriput, gigi yang menguning, tubuh semakin pendek karena otot-otot yang semakin melemah, penurunan sensitivitas pendengaran, menopause, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu usia masa stres, yang dimana stres secara psikologis yang diakibatkan oleh kematian entah itu suami ataupun istri, kepergian anak dari rumah, bosan terhadap pernikahan ataupun yang sering dikenal masa pubernya orang tua. Hal ini juga dapat menjadi pada tingkatan stres ekonomi, yaitu diakibatkan karena beban keuangan dari mendidik anak. Yang terakhir yaitu dewasa akhir. Nah, dewasa akhir ini adalah fase yang melewati masa puncaknya kekuatan fisik yang kemudian menurun, kembali lagi menjadi yang tidak berdaya. Pada fase ini ditandai dengan menurunnya kemampuan memori sehingga tak mampu lagi mengingat secara baik pada informasi yang diperoleh sebelumnya. Nah, adapun masalah yang sering terjadi pada usia dewasa akhir ini, yang pertama tentunya berhubungan dengan kesehatan fisik. Misalnya rentannya dengan penyakit karena kurangnya daya tahan tubuh sehingga menyebabkan aktivitas ini menjadi terganggu. Yang kedua, penurunan kondisi fisik yang berpengaruh pada psikis dengan menurunnya fungsi panca indera dan lain sebagainya. Hal ini akan menyebabkan pada usia ini menjadi kurang percaya diri ataupun merasa rendah diri, mudah tersinggung dan juga merasa tidak berdaya ataupun tidak berguna lagi. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi, yang dimana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang tentunya tidak terpenuhi sepenuhnya seperti biasanya. Nah, yang keempat, berkurangnya tingkat metabolisme dan juga menurunnya kekuatan otot sehingga suhu badan menjadi tidak stabil dan juga menjadi susah tidur ataupun insomnia, serta waktu tidur ini akan semakin berkurang. Yang terakhir, yang kelima, itu memiliki ego tersendiri pada usia ini, misalnya ingin terus bersama anak-anak ya walaupun melihat ataupun mengingat anak-anaknya ini juga sudah memiliki keluarga sendiri. 2. Peranan konselor dan pelayanan konseling untuk klien dewasa. Ada banyak teori mengenai peranan konselor. Teori tersebut bermacam-macam sesuai dengan asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya. Dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. Peran konselor menurut Rogers adalah fasilitator atau reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai memahami. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain. Agar peran ini dapat dipertahankan dan tujuan konseling dapat dicapai, maka konselor perlu menciptakan iklim atau kondisi yang mampu menumbuhkan hubungan konseling. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.